3 tahun lalu, saya pernah berada di titik paling rendah dalam hidup saya. Saya ingat malam itu dengan sangat jelas. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Semua orang di rumah sudah tertidur. Tapi saya masih terjaga, duduk di lantai kamar, bersandar di dinding, dengan layar handphone yang terus menyala di tangan saya. Dan setiap beberapa menit, HP itu berbunyi. Notifikasi masuk, tagihan, pengingat, pembayaran, pesan dari orang yang menagih hutang. Bunyi notifikasi itu sederhana, tapi rasanya seperti palu yang memukul kepala saya. Dada terasa sesak, pikiran kacau, dan saat itu saya merasa dunia ini terasa sangat sempit. Saya merasa seperti orang paling gagal di muka bumi. Sebagai laki-laki, rasanya harga diri saya runtuh. Sebagai anak, rasanya saya mengecewakan keluarga. Dan sebagai manusia, saya mulai kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Mungkin Anda yang sedang menonton video ini pernah merasakan hal yang sama. Bangun pagi dengan perasaan berat, melihat HP dengan rasa takut. Takut ada pesan tagihan. Takut ada telepon penagih hutang. Takut ditanya orang, bagaimana keadaanmu sekarang? Teman-teman, hari ini saya tidak ingin berbicara sebagai motivator. Saya tidak ingin memberi ceramah. Saya hanya ingin bercerita sebagai seseorang yang pernah berada di lubang yang sangat dalam dan perlahan menemukan jalan keluar dari arah yang sama sekali tidak saya duga sebelumnya. Pada masa itu, hidup saya terasa seperti runtuh satu persatu. Usaha yang saya bangun bertahun-tahun mulai mengalami kerugian. Pemasukan menurun, pengeluaran tetap berjalan, cicilan tetap datang. Dan masalahnya, hutang tidak pernah menunggu kita siap. Hutang selalu datang tepat waktu, tapi uang sering terlambat. Saya mulai menjual beberapa barang, mulai mengurangi banyak hal dalam hidup. Tapi tetap saja rasanya seperti menutup lubang dengan tangan kosong. Semakin ditutup, semakin terbuka. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya soal uang. Yang paling menyakitkan adalah rasa malu. Malu kepada keluarga, malu kepada teman, malu kepada diri sendiri. Ada satu malam, saya duduk sendirian dan bertanya pada diri saya sendiri, apakah hidup saya akan seperti ini selamanya? Apakah ini akhir dari semua mimpi saya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala saya. Beberapa hari setelah malam itu, saya bertemu seorang teman lama. Pertemuan yang awalnya terasa biasa saja. Kami duduk di warung kopi sederhana. Dia tidak terlihat seperti orang kaya, tidak memakai pakaian mahal, tidak membawa mobil mewah. Tapi ada satu hal yang sangat berbeda dari dirinya. Matanya sangat tenang. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Saat itu, saya bercerita panjang lebar tentang masalah saya, tentang hutang, tentang kegagalan usaha, tentang tekanan hidup. Dia hanya mendengarkan. Lalu, setelah saya selesai bicara, dia mengatakan satu kalimat sederhana. Kalimat yang awalnya membuat saya kesal. Dia berkata, "Getty, kamu terlalu sibuk mengejar uang, sampai kamu lupa bahwa yang memberi uang itu adalah pemilik rezeki. Kamu mengetuk banyak pintu manusia, tapi kamu lupa mengetuk pintu langit." Saat itu, saya kesal. Dalam hati saya berkata, dia tidak tahu cicilan saya berapa. Tapi malam itu, kata-kata itu terus terngiang di kepala saya. Malam itu, saya merenung dan saya menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Selama ini, saya mengejar uang dengan energi ketakutan. Saya bekerja dengan rasa panik. Saya berusaha dengan rasa terdesak. Saya bangun pagi langsung memikirkan masalah. Dan ternyata
Ketika pikiran kita dipenuhi ketakutan, kita tidak bisa melihat peluang. Pikiran kita menjadi sempit. Kita hanya melihat masalah. Padahal peluang mungkin ada di depan mata. Tapi karena pikiran kita tertutup, kita tidak bisa melihatnya. Saat itulah saya mulai memahami satu hal. Rezeki bukan hanya soal kerja keras. Rezeki juga soal kondisi, hati dan pikiran kita. Akhirnya saya mencoba sebuah kebiasaan kecil, sangat sederhana. Hanya 5 menit setiap pagi. Saya menyebutnya amalan 5 menit magnet rezeki. Langkah pertama, menetralkan pikiran. Bangun pagi. Jangan langsung membuka HP. Duduk sebentar, tarik napas perlahan, lalu ucapkan, "Terima kasih ya Allah atas napas hari ini." Langkah kedua, visualisasi ketenangan. Bayangkan hidup Anda tanpa rasa cemas. Bayangkan dada Anda terasa ringan. Bayangkan Anda tersenyum tanpa tekanan. Rasakan emosi itu. Langkah ketiga, afirmasi keyakinan. Ucapkan, "Saya adalah magnet bagi kebaikan. Jalan keluar sedang disiapkan. Saya hanya perlu melangkah." Seminggu pertama, tidak ada uang datang. Tapi sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran saya menjadi lebih tenang. Saya mulai melihat peluang kecil. Mulai muncul ide-ide baru. Lalu, suatu hari, seorang teman lama menghubungi saya. Dia berkata, ingin membayar hutang lama. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup membuat saya tersenyum. Disitulah saya menyadari sesuatu. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang datang dalam bentuk ide, peluang, pertemuan. Namun, perjalanan tidak langsung mudah. Ada fase di mana masalah justru terlihat lebih besar. Ini seperti membersihkan rumah yang sangat kotor. Saat dibersihkan, debu akan berterbangan dulu. Tapi setelah itu, rumah menjadi bersih. Begitu juga dengan hidup. Teman-teman, jika video ini muncul di hadapan Anda hari ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat bahwa hidup Anda belum selesai, bahwa Anda masih punya jalan keluar. Jika Anda siap membuka pintu rezeki baru, tuliskan di komentar, "Saya siap menerima rezeki terbaik dari Tuhan." Karena terkadang satu keputusan kecil hari ini bisa mengubah seluruh hidup Anda di masa depan. Saya Kati. Terima kasih sudah menonton channel Getik dan ingat, masalah hari ini bukan akhir cerita hidup Anda.